Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Nah, dari sudut pandang Im So-byung sendiri, ia menyimpulkan bahwa tidak mungkin Chung Myun bergerak secara sembrono, apalagi saat mengalahkan Go Hong. Pastinya ia telah memperhitungkan segalanya, karena jika Chung Myun tidak mengalahkan Go Hong dengan cepat, pastinya kerusakan pada Gunung Hua akan semakin besar. Ya, moralitas bawahan biasanya tergantung dengan pimpinan mereka, di mana jika pimpinan mereka jatuh, maka bawahannya akan ikut jatuh juga. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang lebih mengejutkan dari segala hal adalah fakta murid-murid Gunung Hua yang awalnya dibuat kewalahan oleh Bloodhound kini telah melakukan perlawanan yang signifikan. Dari sudut pandang Im So-byung, mungkin sekte besar akan sulit melakukan hal yang sama dengan Gunung Hua, karena mereka hanya membutuhkan sedikit momentum dan juga kepercayaan satu sama lain untuk bisa bangkit dan memutarbalikan situasi. Dan tentunya Chung Myun lah yang menjadi tombak dan juga pusat kepercayaan bagi murid-murid lainnya. Dan kini kita beralih kepada murid-murid yang tengah menekan Bloodhound. Baekhyun bahkan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Awalnya tentu saja ada keraguan bagi murid lainnya karena mereka belum pernah membunuh orang. Tapi Baekhyun berkata bahwa mereka harus meneguhkan hati dan jangan sampai membawa perasaan kepada seseorang yang tengah mengincar nyawa mereka. Jadi intinya membunuh atau dibunuh. Tapi Baekhyun merasakan sedikit kejanggalan. Anak buah Go Hong sama sekali sudah tidak memiliki niat untuk melanjutkan pertarungan karena pimpinan mereka telah tewas. Tapi Bloodhound yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Go Hong malah masih bersusah payah melakukan perlawanan. Sebenarnya siapakah mereka dan apa untungnya berurusan dengan murid-murid Gunung Hua? Tapi asumsi tersebut langsung terpatahkan tak kala salah satu anggota Bloodhound berteriak, "Kenapa? Kenapa aku harus melanjutkan pertarungan ini? Aku tidak ingin mati." Dan setelahnya sosok tersebut pun memuntahkan darah. Tang Soso yang menyaksikan hal tersebut langsung memperingati seluruh murid Gunung Hua untuk menjaga jarak karena bisa dipastikan itu adalah racun. Nah, ternyata seluruh anggota Bloodhound yang tengah bertarung seperti telah dipersenjatai dengan racun, di mana saat tubuh mereka terluka, maka racun tersebut akan mulai menyebar ke seluruh tubuh. Yang artinya kemungkinan racun tersebut bisa digunakan sebagai senjata bunuh diri dan mematikan lawan-lawannya. Tapi sepertinya anggota Bloodhound yang nampak mengeluh sudah kehilangan kendali diri. Oleh sebab itulah anggota Naekwon lainnya langsung mengeksekusinya untuk tidak menjadi beban. Lalu ia pun berkata kepada murid-murid Gunung Hua, "Apakah kalian pikir lari bisa menyelesaikan masalah? Karena semua yang ada di sini pasti akan mati." Dan anggota Bloodhound yang tersisa pun langsung bergegas menuju formasi murid-murid Gunung Hua. Sepertinya kala itu mereka sudah tidak lagi memikirkan terkait kemenangan karena tujuan mereka kala itu sudah berubah, yaitu membawa murid-murid Gunung Hua mati bersama mereka. Ya, para anggota Bloodhound berniat untuk menyebarkan racun yang ada pada tubuh mereka. Tapi untungnya para murid Gunung Hua tengah bersiap dan tidak butuh waktu yang lama, Bloodhound terakhir pun tumbang. Ya, sepertinya racun yang berada di tubuh mereka mulai menyebar dan untungnya tidak ada murid yang terkontaminasi dengan racun yang mereka bawa. Ini adalah kemenangan bagi Gunung Hua dan semua itu berkat seseorang.
Tentu saja itu adalah Chung Myun. Jika saja Chung Myun tidak mengambil tindakan yang tegas dan mengalahkan Go Hong dengan cepat, mungkin situasi Gunung Hua lah yang paling dirugikan. Pertama, apapun situasinya nampaknya Bloodhound tidak akan mundur. Kedua, kekalahan Go Hong membuat para bandit memilih untuk melarikan diri. Jika saja Go Hong masih bertahan, maka para bandit akan bergegas membantu Bloodhound dan alhasil murid-murid Gunung Hua lah yang akan sangat kesulitan. Tapi kini semuanya telah berakhir. Gunung Hua memenangkan pertarungan. Penatua Yunsang merasa sangat senang karena ini adalah pertama kalinya Gunung Hua menjalankan aktivitas eksternal dalam skala besar dan tanpa mendapatkan kerugian yang signifikan. Dari apa yang disampaikan oleh Ungam, tidak ada nyawa satu murid pun yang terancam. Itu benar-benar membuat Penatua Yunsang lega. Dan ada hal yang membuatnya lebih senang lagi. Ia bisa melihat jelas pertumbuhan karakter dari seluruh murid Gunung Hua pada pertarungan pertama dan kedua. Ia bisa melihat bahwa murid-murid bersorak-sorai tak kalah mendapatkan kemenangan. Tapi pada pertempuran terakhir ini tidak ada yang bersorak-sorai. Itu semua karena pada pertarungan kali ini ada banyak sekali korban jiwa. Berbeda dengan pertarungan-pertarungan sebelumnya. Jika saja ada murid yang bersorak-sorai, pasti Yunsang akan memarahinya. Tapi ekspresinya langsung berubah. Tak kalah seorang murid berkata, "Para bandit sialan itu seharusnya aku membunuh mereka semua sebelum mereka melarikan diri." Ya, tentu saja itu adalah Chung Myun. Setiap orang tahu bagaimana sifatnya yang sangat tidak sejalan dengan ajaran Taoisme. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menegurnya karena Chung Myun lah yang paling berkontribusi besar pada pertarungan ini. Setiap orang hanya bisa menghela napas. Setelahnya, Penatua Yunsang pun mengumumkan bahwa Gunung Hua telah memenangkan pertarungan dan menyelesaikan misi. Ia juga meminta mereka yang terluka agar langsung dirawat. Tapi sepertinya tidak ada satu murid pun yang merasa senang, tak kalah mereka tengah dirawat karena Tang Soso memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Setiap orang tahu saat Tang Soso merawat pasiennya, ia terlihat sangat menyeramkan. Oleh sebab itulah murid-murid nampak sangat tidak senang dan bahkan sesekali protes dengan perawatan yang diberikan oleh Tang Soso. Tentu saja sebagai seorang dokter itu membuat Tang Soso jengkel. Walaupun banyak yang tidak suka dengan metodenya, tapi itulah cara bagi Tang Soso untuk memastikan bahwa seluruh pasiennya aman. Ia bahkan sampai memarahi para seniornya dan berkata, "Apakah kalian tidak tahu duka yang kalian alami itu tidak normal? Jika saja kalian tidak meminum pil yang diberikan oleh senior Chung Myun, kalian pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, pil ungu surgawilah yang menyelamatkan nyawa setiap murid. Untungnya setiap orang meminum satu pil ditambah dengan minyak ajaib yang diberikan oleh Chung Myun. Nyawa mereka selamat. Berkat itu semua, para murid hanya bisa terdiam tak kalah mendengar ceramah dari Tang Soso. Setelahnya, Penatua Yunsang pun memanggil Tang Soso dan bertanya bagaimana kondisi murid-murid yang terluka. Soso pun menjelaskan ada beberapa yang berada dalam kondisi serius tapi tidak ada yang sampai mengancam nyawa. Mereka hanya butuh beristirahat 1 bulan dan kondisinya akan kembali seperti sedia kala. Adapun bagi mereka yang sakitnya tidak terlalu parah, cukup 12 hari agar mereka bisa pulih sepenuhnya.
tentu saja itu membuat Penatua Yunsang tenang. Dan dengan itu pula pertarungan melawan bandit Nokrim pun akhirnya selesai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.